Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini dan di video kali ini kita bakal bahas sebuah motor yang benar-benar baru launching di Indonesia. Mungkin bisa dibilang moge paling murah saat ini. Mau tahu motornya apa? Ini dia nih motornya teman-teman. Royal Enfield Meteor 350. Jadi, Royal Enfield Meteor 350 ini adalah pembaharuan dari model-model yang sebelumnya. Nah, dulu di Indonesia tuh ada Royal Enfield Classic 350. Nah, sebenarnya di India motor yang sama itu ada model Thunderbird gitu. Nah, yang ini bener-bener pembaharuan dari model tersebut, teman-teman. Jadi sama-sama 350 cc, sama-sama injeksi, tapi desainnya, sasisnya dan mesinnya itu semua bener-bener baru. Makanya kenapa motor ini itu feel-nya udah jauh berbeda deh gitu, dan build quality-nya pun juga udah jauh berbeda dengan Royal Enfield Classic 350 yang sebelumnya. Mungkin kalau kalian ikutin vlog gua yang dulu, kalian tahu betapa gua sering komentar ya tentang Royal Enfield yang klasik itu geter banget, ya kan? Nah, kalian akan surprise untuk mengetahui bahwa di motor yang satu ini sekarang udah jauh banget berbeda, teman-teman. Nah, kalau ngomongin desain, teman-teman, motor ini itu genrenya adalah motor cruiser. Mungkin motor cruiser nih kalian tahu ada seperti Harley Davidson gitu, atau kalau yang dari kemarin lagi sering banget dibahas ya, itu adalah Benelli Patagonian. Nah, ini tuh termasuk di genre yang itu, teman-teman, genre motor cruiser. Makanya kenapa footstep-nya itu kalau kalian lihat itu berada di depan banget gitu. Karena tipikal cruiser seperti itu. Footstep-nya di depan, ya kan? Kemudian stangnya ini deket banget ke kalian. Terus joknya itu bener-bener landai dan lebar gitu. Ini bener-bener joknya itu cuma 740 mm kalau nggak salah tingginya. Jadi memang ini itu bisa dibilang motor tipe cruiser. Nah, cuman yang gue suka dari motor ini ya, walaupun dia tuh 350 cc, tapi dia tuh tidak ingin terlihat seperti motor besar gitu. Ya memang 350 cc udah lebih besar ya dibandingkan motor yang lainnya, cuman dia tuh tidak ingin terlihat seperti motor 1000 cc gitu. Nah, kelebihannya adalah dia kemudian terlihat sangat-sangat padat gitu. Dari mulai fork depan, kemudian ke bagian mesin, ke rangka, ke tangki, tempat duduk, sampai fender belakang. Motor ini terkesan padat gitu, tidak terkesan ada bagian yang lowong atau yang longgar. Nah, ini adalah Royal Enfield Meteor 3,5 yang tipe paling rendahnya, teman-teman. Di atasnya ini itu sudah mulai ada yang ditambahin aksesoris, windshield dan sebagainya. Tapi gue sengaja pengen cobain yang ini karena emang gue pengen tahu paling murahnya di sekitar 85 jutaan off the road apa sih yang kalian dapetin. Nah, salah satu bagian yang gue suka juga dari motor ini adalah dashboardnya, atau bagian instrumen cluster sini. Dia tuh bener-bener udah baru banget gitu. Kita lihat aja dari switch motornya, on off-nya aja modelnya tuh unik banget. Dia tuh udah bukan model yang kayak biasanya ke bawah gitu, tapi ini udah berbeda banget bentukannya dan ada detailnya juga di situ. Ada tulisan Royal Enfield-nya di emboss. Terus juga dari gripnya sendiri aja dia tuh nggak kayak motor standar gitu loh, dia tuh modelnya bener-bener klasik yang agak lebih cembung tengahnya. Bahkan dari bagian instrumen clusternya atau bagian speedonya aja, dia ini udah modern banget. Dia udah lebih canggih lagi dibandingkan Royal Enfield Himalayan gua. Dan yang gue suka adalah build quality-nya di sini bagus gitu. Ada speedometernya, memang tidak ada RPM, tapi ada indikator gigi, ada indikator bensin, dan build quality itu bagus. Dan proporsinya pun juga bagus banget dengan yang layar kecil di sebelahnya. Nah, ini tuh bukan cuma nunjukin jam, tapi dia ini bisa jadi
turn by turn navigation. Jadi di handphone kalian tinggal download Royal Enfield apps gitu. Nanti bisa nyambung ke sini buat ngasih tahu belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Fitur-fitur kayak begini itu belum ada di Royal Enfield sebelumnya, teman-teman. Makanya kenapa gue bilang ini tuh motor yang Royal Enfield-nya udah baru deh gitu, udah canggih, udah lebih rapih. Pokoknya dia lebih bagus dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Beberapa detail desain yang gue suka di motor ini, ya, semisal ada headlight depannya, dia tuh sudah ada ring LED-nya. Kemudian bagian sini kalau kalian lihat, itu di sebelah sini ada semacam kayak cover karbu. Padahal sebenarnya juga bukan cover karbu karena nggak ada karbunya. Tapi dia ini mengikuti gaya cover karbu biar motornya terlihat lebih klasik lagi. Kemudian knalpotnya, kalau kalian lihat kan itu satu pipa lurus dari depan sampai belakang. Padahal sebenarnya di sini ada catalytic converter yang tersembunyi di bagian bawah sini, teman-teman. Nah, dari samping itu nggak kelihatan. Tapi kalau kalian lihat dari atas ini sebenarnya dia agak kelihatan. Nah, itu juga salah satu desain pintar dari Royal Enfield Meteor 350, teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal mesin, dia ini mesinnya bener-bener baru, teman-teman. Dia sudah tidak getar kayak yang dulu. Kenapa? Karena sekarang balancernya itu sudah lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi dia memang sudah jauh-jauh lebih halus. Nah, secara horsepower memang motor ini tidak sebesar itu tenaganya walaupun 310 cc. Karena memang kalau motor cruiser yang dicari itu bukan horsepower untuk kebut-kebutan, tapi lebih ke arah nyaman dipakainya, torsinya cukup dan sebagainya. Kemudian kalau ngomongin sasis, motor ini juga baru. Ini kalau kalian lihat bentuk sasisnya di sini tuh sudah berbeda dengan Royal Enfield Classic 350 yang model sebelumnya. Nah, dia ini tentunya sudah menggunakan electric starter dan sebagainya, jadi bisa dibilang memang ya motor ini sudah menggunakan mesin yang lebih modern dibandingkan motor sebelumnya. Motor ini walaupun moge dan cruiser, dia ada standar 2-nya, teman-teman. Nah, mumpung ada standar 2, gue mau ngomongin tentang riding position. Motor ini itu emang cruiser kan, jadi kakinya tuh ke depan. Ini posisinya bener-bener nyantai banget. Mungkin kalau kalian bandingin ketika kalian bawa apa ya, PCX atau NMAX itu kan kakinya bisa ke depan tuh, bisa nyantai. Nah, ini enaknya begitu, bisa nyantai. Stangnya pun dekat banget ke kalian. Jadi ini beneran posisinya bener-bener nyantai. Nah, kalau ditanya tinggi apa enggak, motor itu tidak tinggi, teman-teman. Ini gue 2 kaki bisa napak, apalagi 1 kaki bisa napak dengan sempurna. Jadi kalau kalian baru mau pertama kali pakai moge gitu ya, nggak usah takut menggunakan motor ini. Beratnya pun juga tidak begitu berat, masih di bawah 200 kilo kering. Tingginya tidak terlalu tinggi, posisi berkendaranya enak. Jadi ya motor ini mudah untuk digunakan, teman-teman. Ngomongin soal harga, yang tipe ini itu harganya sekitar 85 jutaan rupiah off the road. Yang mungkin on roadnya masih di bawah 90 lah ya. Tergantung dengan pajak progresif, PPNBM di daerah kalian dan sebagainya. Nah, motor ini tuh bisa dibilang posisinya unik karena hampir nggak ada kompetitornya. Di atasnya tuh ada Honda Rebel 500, tapi itu udah harga udah 100 lebih. Di bawahnya ada Benelli Patagonia 2,5, walaupun dia 2 silinder, tapi dia 2,5. Dan harganya memang mungkin sekitar 50-an kalau nggak salah ya. Jadi di price range 80-an hingga 90-an motor ini itu duduk sendiri, dia nggak ada pesaingnya. Nah, kalau ditanya worth it atau enggak, menurut gua sih sebenarnya worth it ya. Dengan build quality dan fitur Royal Enfield yang sekarang, dia tuh udah semakin bagus. 310 cc ya of course tidak sebesar 500 cc, tapi sebenarnya dia udah lebih dari cukup gitu.
untuk nyalip-nyalip juga gue yakin pasti dia cukup. Pasti juga ada yang bertanya, bisa parkir di lobi nggak tuh? Beberapa mall bahkan memperbolehkan motor di atas 250 cc untuk parkir di lobi. Jadi ya gue yakin sih motor ini juga bisa ya parkir di lobi, dan bentuknya pun juga sebenarnya udah kayak motor 500 cc gitu. Jadi gue rasa buat kalian yang mementingkan parkir di lobi, harusnya motor ini bisa parkir di lobi. Oke, nyobain Royal Enfield Meteor 350. First impression langsung nggak ada getar-getarnya sama sekali. Ya ada sih getar sedikit, cuman nggak mengganggu sama sekali. Ya kayak naik motor standar aja ada getarnya gitu. Ya udah gitu aja. Posisi berkendaranya enak banget, bener-bener nyantai sekali. Pantat kalian tersupport dengan sangat baik, posisi kakinya nyantai sekali. Pokoknya enak deh, posisi berkendaranya enak. Dashboardnya pun juga jelas terlihat, indikator giginya ada, bensin ada, jadi nggak usah takut. Suspensinya enak nih, depan nih jalanannya jelek nih. Ini nih jelek nih, tuh kan enak nih kan ya. Gigi 2 lari 40-50 kita tarik. Lumayan teman-teman, gigi 2 tadi bisa sampai berapa tuh, 80. Mungkin kalau misalkan gue punya motor ini yang pengen gue ganti atau gue perbaikin adalah joknya. Joknya memang rendah dan lebar, cuman sedikit agak keras. Terus seperti yang gue bilang, motor ini emang bukan buat tarik-tarikan. Motor ini tuh buat nyantai gitu. Yang begini, riding begini, ini enak banget. Kita coba ke kiri. Kayak gimana rasanya kalau misalkan belok, turun gigi. Oh, sangat-sangat mudah untuk dibawa belok teman-teman. Sama sekali tidak menyulitkan. Motor ini juga sudah ada ABS, ya kan? Sudah disc brake depan belakang. Pengeremannya oke, pengeremannya cukup oke. Ganti giginya halus. Ya secara build quality emang udah lebih bagus ini. Gue masih mengapresiasi itu teman-teman. Oh enak. Gue penasaran sih nanti yang 500 cc nya kayak apa rasanya. Karena kan yang kelas itu ada 3,5, ada 500. Nah ini baru yang 3,5. Gue penasaran nanti yang 500 kayak apa. Kalau buat harian bisa nggak ya kira-kira? Bisa teman-teman, buat gue bisa. Tangkinya 15 liter, cukup besar. Motor ini tuh tidak sebesar itu sebenarnya. Jadi masih oke lah kalau mungkin kalian mau pakai hari-harian. Panas apa enggak? Beberapa hari ini gue pakai tidak sepanas itu mesinnya. Oke, standar lah ya. Secara desain jujur Kanjeng Putri aja langsung suka. Dia langsung kayak udahlah beli aja itu Royal Enfield Meteor 3,5 nya. Enak kok motornya, bodi boncengan enak, desainnya bagus, warnanya bagus. Jadi beli aja, harganya masih reasonable ya. Jadi kalau Kanjeng Putri bilang bagus, ya harusnya sudah bagus ya motornya. Emang enak sih motornya. Koplingnya just fine lah, tidak berat, tidak super enteng, standar lah teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu aja untuk video Royal Enfield Meteor 350 nya teman-teman. Motor yang menurut gua value nya oke. Build quality-nya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, ya kan? Sudah hilang lah yang dengan Royal Enfield itu getar dan sebagainya, sudah tidak ada lagi teman-teman. Kesan klasiknya masih ada, feel klasiknya masih ada, karena dia ini masih terasa kayak ada
low RPM-nya gitu loh. Kalian tau gak sih kalau motor lama tuh kan langsamnya rendah banget, dep 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 dep. Nah, ini motor ini tuh masih ada ketika stasioner. Menurut kalian gimana? Apakah bagus motor ini? Coba komen di kolom komen di bawah. Kalau suka video ini dan suka motor ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Chef di jalan. Hasil ini udah fix. I'll see you in the next video guys. Bye bye.